Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Nah, kali ini kita akan coba selami lebih dalam ya, bab 3 dari buku Rob Biesenbach, Unleash the Power of Storytelling. Banyak dari Anda mungkin mikir, gimana sih cara bikin cerita yang beneran efektif? Yang nggak cuma seru tapi juga, sampai ke tujuannya gitu. Nah, bab ini tuh kasih kita semacam peta jalan yang praktis banget. Kita akan kupas tuntas nih proses 5 langkah yang Biesenbach tawarkan, plus gimana caranya cerita itu relevan buat audiens Anda. Jadi, misi kita kali ini, membekali Anda kerangka kerja yang solid, biar bisa mulai bangun narasi yang, berdampak. Siap kita bedah? Tentu saja. Seringkali kan orang lihat storytelling itu kayak bakat alami ya. Sesuatu yang magis gitu. Padahal seperti yang ditunjukkan bab 3 ini, ada prosesnya loh, terstruktur. Kerangka kerja ini menurut saya penting banget karena dia tuh menghilangkan kesan misterius dari proses kreatif. Jadi bikin storytelling itu kayak keterampilan yang bisa dipelajari, siapa saja bisa gitu. Bukan cuma buat mereka yang merasa, wah saya pencerita alami. Fokus utamanya ya di langkah-langkah konkret yang bisa langsung Anda coba. Intinya sih cerita hebat itu bukan kebetulan, tapi dibangun, sengaja. Dimulai dari empati ke audiens, terus tujuan yang jelas. Nah itu dulu, sebelum mikirin plot atau karakter malah. Wah, menarik itu. Penekanan dibangun dengan sengaja. Oke, mari kita mulai dari fondasinya ya. Langkah pertama yang Biesenbach bilang krusial banget. Identifikasi dan pahami audiens Anda. Siapa sih mereka ini? Bisa pelanggan, karyawan, relawan, pemegang saham. Wah banyak ya. Pimpinan, juri juga bisa. Kenapa ini fundamental banget ya? Ini fundamental, karena gini, cerita itu cuma efektif kalau dia mendarat. Pas gitu di benak audiens. Kalau kita nggak paham betul siapa yang kita ajak bicara, wah, cerita sebagus apapun bisa jadi cuma angin lalu, nggak relevan, atau malah, salah paham. Dan memahami audiens itu bukan cuma tahu demografi mereka, usia, jenis kelamin, lokasi, bukan itu aja. Tapi lebih dalam lagi, ke psikografi mereka. Apa sih yang mereka pikirin, rasain, butuhkan, bahkan takutkan terkait pesan kita tentunya. Nah, Biesenbach mecah ini jadi beberapa pertanyaan kunci nih buat bantu kita paham audiens. Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, siapa mereka sebenarnya? Kedengarannya dasar banget ya, tapi mungkin sering kita lompati detailnya. Betul, ini bukan cuma jabatan atau peran mereka loh, tapi lebih dalam lagi. Apa sih kebutuhan utama mereka saat ini? Terus minat mereka di luar kerjaan atau konteks formal itu apa? Apa pemicu emosi mereka? Apa yang bikin mereka semangat atau marah, sedih, termotivasi gitu? Nah, riset di sini penting. Jangan cuma asumsi. Kita perlu tahu dunia mereka itu kayak gimana sih? Lanjut, pertanyaan kedua, apa yang mereka inginkan? Ini seru nih, karena Biesenbach bedain antara keinginan eksplisit sama implisit. Bisa dijelasin dikit gak? Oke, jadi keinginan eksplisit itu ya apa yang mereka bilang atau tunjukin terang-terangan. Misalnya pelanggan pengen harga lebih murah, karyawan pengen diakui, pengen bonus, komunitas pengen lingkungannya bersih. Ini biasanya lebih gampang dikenalin. Tapi ada juga nih keinginan implisit yang mungkin nggak mereka omongin, tapi ngaruh banget ke respons mereka. Ini bisa macam-macam. Rasa aman misalnya, kebutuhan buat merasa dihargai, harapan buat masa depan, pengen jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, kebanggaan juga bisa. Nah, ngenalin dua jenis keinginan ini bantu kita bikin cerita yang nyentuh logika, tapi juga hati mereka. Rasanya ya, mengidentifikasi keinginan implisit ini bisa jadi tantangan tersendiri ya. Nggak selalu gampang kan nebak isi kepala orang? Bener banget. Makanya di sini pentingnya observasi, dengerin baik-baik. Atau mungkin kalau bisa ngobrol santai atau bikin survei kecil-kecilan, mencoba menempatkan diri di posisi mereka. Empati lah kuncinya. Nah, pertanyaan ketiga, jadi kayak jembatan nih. Apa kesamaan Anda dengan mereka? Cari titik temu ini penting banget buat bangun koneksi. Jadi cari common ground gitu ya. Bentuk kesamaannya apa aja tuh? Wah, bisa banyak hal. Mungkin nilai-nilainya sama. Kejujuran, kerja keras, keluarga. Atau mungkin sama-sama ngadepin frustrasi atau tantangan yang mirip di industri atau lingkungan yang sama. Bisa juga kesukaan yang sama di luar konteks formal. Hobi mungkin, tim olahraga favorit, atau bahkan pengalaman besarin anak gitu. Kalau kita bisa nemuin, terus kadang nyebutin kesamaan ini di cerita atau pas ngobrol, itu bisa banget mencairkan suasana.
bikin audiens kerasa lebih nyambung sama kita sebagai pencerita. Poin selanjutnya, ini agak berani nih, yaitu apa keraguan, ketakutan, atau mispersepsi mereka. Beisenbach nyebutnya ngenalin gajah di dalam ruangan. Kok malah ngangkat yang negatif? Agak aneh ya rasanya. Iya sih, ini butuh keberanian, tapi dampaknya kuat banget loh kalau pas caranya. Sering kan audiens itu datang udah bawa asumsi, ragu, atau bahkan takut soal topik kita, soal kita, atau organisasi kita. Misalnya nih, mereka mungkin skeptis sama perubahan baru, atau takut kehilangan kerjaan, atau punya persepsi negatif soal industri kita. Kalau kita cuekin gajah ini, dia nggak bakal hilang kok. Justru, kalau kita akui atau bahkan bahas secara terbuka dan jujur di cerita kita, itu nunjukin empati, sekaligus bangun kredibilitas. Artinya, kita paham perspektif mereka. Kalau asumsi mereka salah, nah, cerita yang pas bisa jadi cara elegan buat meluruskan tanpa kesannya menggurui. Oh, paham. Jadi, soal bangun kepercayaan lewat transparansi ya. Terus, pertanyaan kelima, apa yang mereka ketahui? Ini soal tingkat pemahaman mereka gitu kan? Tepat. Ini krusial, biar cerita kita nggak terlalu teknis atau malah sebaliknya, terlalu nyederhanain. Harus disesuaiin nih tingkat detail sama penggunaan jargonnya. Audiens kita familiar nggak sih sama istilah teknis kayak ISO 9000? Atau mending pakai istilah umum aja, kayak sistem kendali mutu? Mereka butuh banyak latar belakang cerita nggak? Atau bisa langsung ke intinya? Nyesuaiin ini tuh biar audiens nggak bingung atau ngerasa dilemehin atau bosan. Ini nunjukin kita hargain waktu dan pengetahuan mereka. Dan yang terakhir nih, dalam memahami audiens, bagaimana suasana hati, pola pikir, dan budaya mereka. Ini soal peka sama konteks ya. Iya banget. Ini soal baca ruangan atau paham situasi saat itu, audiensnya lagi tegang nggak? Lagi seneng? Cemas soal masa depan? Atau lagi santai? Budaya organisasi atau kelompok juga ngaruh loh. Cerita lucu soal gagal mungkin kurang pas ya kalau disampaikan ke tim yang baru aja kena masalah besar. Jadi nada, gaya, bahkan jenis cerita yang kita pilih itu harus pas sama kondisi emosi dan konteks budaya audiens pas saat itu. Ini nunjukin kecerdasan emosional kita sebagai komunikator. Wah, ini lengkap banget ya cakupannya. Buat langkah pertama aja. Dan Beisenbach nekenin, walaupun kita ngerasa udah kenal dekat sama audiens, misalnya tim kita sendiri, jangan pernah lewatin langkah ini. Kenapa gitu? Justru itu, kedekatan itu bisa jadi jebakan. Kita jadi cenderung asumsi, udah tahulah mereka mikir apa. Padahal mungkin ada dinamika baru, ada kekhawatiran yang nggak diomongin, atau prioritas mereka udah berubah, kita nggak sadar. Jadi meluangkan waktu buat mikirin lagi ke-6 pertanyaan ini, secara sadar bahkan buat audiens yang udah kita kenal, itu mastiin cerita kita tetap relevan, tetap nyambung sama kondisi mereka sekarang, bukan setahun lalu. Ini fondasi, harus kokoh dulu sebelum bangun lantai berikutnya. Oke, fondasi udah kuat nih. Kita lanjut ke langkah kedua. Tentukan tujuan Anda. Apa sih yang pengen Anda capai lewat cerita ini? Apa call to action-nya? Baik yang jelas maupun yang tersirat. Nah, tujuan ini ngasih arah buat cerita Anda. Kalau nggak ada tujuan yang jelas, cerita bisa jadi cuma, kumpulan cerita seru, tapi nggak ngarah kemana-mana. Tujuannya bisa konkret banget dan cepet. Anda pengen audiens beli produk, setujuin anggaran, ubah perilaku tertentu di kantor, atau dukung ide Anda. Contohnya cerita Estella di buku ini kan tujuannya jelas banget. Biar semua karyawan dari produksi sampai staf kantor paham kalau kualitas itu tanggung jawab bareng, bukan cuma tugas departemen QC. Tapi kan nggak semua cerita tujuannya sekonkret itu ya. Beisenbach nyebut ada tujuan yang lebih lunak. Maksudnya gimana tuh? Tujuan lunak ini seringnya nyangkut ke hubungan atau persepsi jangka panjang. Misalnya nih, tujuan Anda mungkin cuma sekedar. Pertama, mencairkan suasana. Mulai presentasi berat pakai cerita ringan biar audiens rileks lebih terbuka. Atau membangun hubungan, cerita personal yang relevan buat nunjukin siapa Anda, nilai-nilai Anda, buat bangun kepercayaan. Bisa juga menginspirasi atau memotivasi, cerita sukses atau perjuangan buat bangkitin semangat atau kasih harapan. Atau bahkan mengubah persepsi, pakai cerita buat pelan-pelan ngubah cara pandang audiens soal isu tertentu atau soal Anda, soal organisasi Anda. Jadi, mulai dengan tujuan yang jelas, keras, atau lunak, itu bantu Anda milih detail cerita, karakter, resolusi yang paling efektif buat hasil yang diinginkan. Ini bikin proses cerita jadi lebih strategis, bukan cuma asal cerita aja. Saya jadi kepikiran nih. Kadang mungkin susah ya nentuin cuma satu tujuan utama. Mungkin ada beberapa hal gitu yang pengen kita capai barengan.
Itu pertanyaan bagus. Emang sih, seringnya ada tujuan primer sama sekunder. Tapi punya satu fokus utama yang paling penting, itu bakal bantu banget jaga cerita tetap tajam, nggak bikin bingung. Kalau kita coba capai terlalu banyak hal dengan satu cerita, pesannya bisa jadi kabur gitu. Mending punya satu tujuan yang jelas banget, meskipun mungkin ada manfaat sampingan lain. Oke, masuk akal. Jadi kita udah tahu audiensnya, udah tahu tujuannya. Langkah ketiga adalah temukan tantangan atau hambatannya. Apa yang bikin cerita itu seru? Konflik kan? Tepat sekali. Tanpa tantangan, konflik, atau hambatan ya, nggak ada cerita yang layak diceritain. Cuma laporan keadaan aja jadinya. Tantangan inilah yang bikin ada ketegangan. Bikin audiens peduli sama nasib karakternya. Ngasih daging ke narasi Anda. Tantangan ini bentuknya macam-macam. Bisa dari internal, ragu sama diri sendiri, takut, kurang skill. Bisa eksternal, kurang sumber daya, entah uang, waktu, orang. Teknologi jadul, peraturan susah, pesaing agresif, kondisi pasar sulit. Atau antar personal, konflik sama rekan kerja, atasan, atau sistemnya nggak dukung, nggak percaya antar tim. Nah, ngenalin tantangan utama yang relevan sama tujuan cerita Anda itu kunci buat bangun plot yang menarik. Nah, ini ada poin seru dari Bisenbach soal urutan langkah ini. Dia bilang, nemuin tantangan itu nggak selalu setelah nentuin tujuan. Bisa jadi kebalikannya, atau barengan gitu. Bener. Proses kreatif di dunia nyata kan jarang banget ya lurus kayak resep masakan. Seringnya Anda mungkin baru ngeh tantangan yang sebenarnya itu pas lagi riset lebih dalam. Atau pas lagi wawancara orang yang bakal jadi karakter cerita Anda. Kayak contoh Estella lagi nih. Mungkin tujuan awalnya cuma ngomongin kualitas secara umum, tapi pas wawancara Estella, baru ketahuan tantangan spesifiknya, kayak bosen di lini produksi, atau masalah sama mesin inspeksi. Nah, tantangan ini yang terus ngasih nyawa ke cerita soal kualitas itu. Malah, kadang-kadang tantangan yang menarik atau konflik yang kuat itu justru jadi titik awal yang bikin Anda pengen cari cerita dan nentuin tujuannya. Jadi, fleksibel aja dalam proses ini. Penting itu. Saya suka nih gagasan fleksibilitas ini. Rasanya lebih nyata gitu ya. Oke, kita sampai di jantungnya cerita nih. Langkah keempat, temukan karakter yang tepat. Biensbach nyebut karakter itu nyama cerita. Kenapa sih sepenting itu? Bukannya data sama fakta kadang lebih meyakinkan? Itu pertanyaan bagus. Data sama fakta emang penting ya buat dukung argumen, tapi jarang banget bisa nyentuh hati dan gerakin orang sekuat cerita tentang manusia lain. Kita kan makhluk sosial ya, secara naluriah tuh nyambung sama cerita soal individu. Kita pengen tahu apa yang terjadi sama seseorang, bukan cuma angka statistik atau proses abstrak. Karakter itu ngasih resonansi emosional. Kita jadi ikut ngerasain perjuangan, senengnya, takutnya, harapannya mereka. Karakterlah yang bikin pesan Anda jadi hidup dan gampang diingat. Jadi, tugas penting Anda ya nemuin karakter yang bisa bikin audiens Anda peduli. Gimana cara milih karakter yang tepat itu? Kriterianya apa aja? Cara paling gampang ya, seperti disebut di buku, pilih karakter yang mirip sama audiens Anda. Dalam hal peran, tantangan, atau situasi. Misalnya, ceritain kisah sukses seorang salesperson ke tim sales. Ceritain perjuangan pelanggan ke tim customer service. Ini bikin audiens gampang empati dan lihat diri mereka di cerita itu. Wah, itu bisa jadi saya. Kayak Estella, sebagai pekerja pabrik, ya relevan buat karyawan lain di pabrik itu. Tapi, gimana kalau audiens kita beragam banget? Atau kalau nggak ada karakter yang mirip persis sama situasi audiens sekarang? Apa milih satu karakter mirip gitu nggak beresiko bikin yang lain ngerasa nggak relevan? Karakter yang lebih besar dari kehidupan, tokoh sejarah, pahlawan olahraga, bahkan karakter fiksi kayak Luke Skywalker, itu bisa efektif loh kalau perjuangan mereka lawan kesulitan, cari jati diri, atau komitmen ke suatu nilai. Misalnya keadilan, inovasi bisa nyambung ke pesan Anda. Balik ke Estella lagi, dia jadi relevan secara universal bukan cuma karena kerjaannya, tapi karena perannya sebagai ibu yang peduli kualitas buat keluarganya. Aspek kemanusiaan ini yang jadi jembatan. Jadi kuncinya itu relevansi perjuangan atau nilai, nggak harus mirip situasinya. Oke, jadi karakter itu jembatan emosional ya. Nah, setelah kita punya karakter yang kuat dan relevan, kita masuk langkah terakhir, kelima. Capai resolusi. Biensbach ngasih saran unik nih. Bikin cerita Anda kayak blockbuster Hollywood. Jangan kayak film independen yang ambigu. Kenapa harus jelas akhirnya?
Bukannya kadang cerita yang agak gantung malah bikin mikir. Diskusi, emang dalam seni murni kayak film independen atau sastra, ambiguitas bisa jadi kekuatan. Tapi dalam konteks komunikasi bisnis, kepemimpinan, pemasaran, tujuan kita kan biasanya lebih praktis ya, nyampein pesan jelas, ngubah sikap, atau dorong tindakan. Audiens dalam konteks ini umumnya ngarepin dan ngehargain penutup yang memuaskan. Mereka pengen tahu akhir perjuangan si karakter gimana. Resolusi itu ngasih rasa closure, penutupan gitu. Memperjelas pelajaran atau moral of the story, dan nguatin pesan utama Anda. Kalau cerita dibiarin gantung, audiens bisa ngerasa nggak puas, bingung intinya apa, atau ngerasa waktunya kebuang. Terus bentuk resolusi yang dianggap memuaskan itu kayak gimana aja? Resolusi itu nggak harus selalu bahagia selamanya loh. Biensbach ngasih beberapa kemungkinan nih. 1. Karakter capai tujuan awal. Tantangan lewat, masalah beres. Ini resolusi klasik lah. 2. Karakter sadar tujuan awal nggak penting, terus dia tumbuh secara pribadi. Misalnya awalnya ngejar duit, akhirnya nemu kepuasan bantu orang. Ada perubahan sudut pandang. 3. Karakter gagal capai tujuan awal, tapi dapat pelajaran berharga. Kegagalan bisa jadi resolusi kuat kalau ngasilin wawasan penting. Contoh, saya gagal luncurin produk tepat waktu, tapi saya jadi belajar pentingnya rencana matang dan komunikasi tim yang lebih baik. Gagal jadi batu loncatan. Yang penting banget menurut Biensbach, ya harus ada semacam penutup yang ngasih makna ke perjalanan karakter. Kalau cerita yang lagi Anda bikin rasanya nggak punya akhir jelas atau nggak ngasih pelajaran apa-apa, dia saranin buat ya coba cari cerita lain yang lebih utuh. Oke, jadi rangkumannya nih, 5 langkah ngerangkai cerita ala Biensbach di bab 3 ini. 1. Kenali audiens Anda luar dalam. 2. Tentukan tujuan yang jelas. 3. Identifikasi tantangan atau konfliknya. 4. Pilih karakter yang relevan dan bisa bikin empati. 5. Kasih resolusi yang memuaskan dan jelasin pesannya. Buat Anda yang dengerin, ini kayak dapat resep dasar lah ya buat masak cerita yang enak. Persis. Dan penting diingat lagi, ini kerangka kerja, bukan formula kaku. Di lapangan, langkah-langkah ini bisa tumpang tindih, urutannya bisa beda-beda. Mungkin Anda nemu karakter inspiratif dulu, baru deh cari tahu tantangan sama tujuan yang pas buat audiens Anda. Fleksibel aja. Bab ini ngasih kita alat dasar buat ngerakit cerita secara sadar, kayak di lab gitu. Nah, tantangan berikutnya, yang disinggung dikit di akhir bab, ya gimana nemuin bahan baku cerita ini di alam liar, di pengalaman kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita ya, tentang cara menciptakan cerita efektif berdasarkan bab 3 buku Rob Biensbach. Semoga kerangka 5 langkah ini, audiens, tujuan, tantangan, karakter, resolusi, bisa ngasih Anda struktur dan ya pede gitu buat mulai ngerangkai narasi Anda sendiri. Apapun konteksnya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Setelah paham 5 langkah ini, kira-kira tantangan terbesar apa ya yang Anda bayangin bakal dihadapi pas nyoba nerapinnya secara konkret? Apa pas ngidentifikasi kebutuhan terdalam audiens Anda? Atau pas nemuin konflik yang beneran seru? Milih karakter yang paling pas? Atau mungkin, ngerumusin resolusi yang kuat dan bermakna dari pengalaman Anda sendiri atau dari sekitar Anda? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Mulai sekarang, coba deh, amati dunia sekitar Anda pakai kacamata pencerita. Perhatiin orang-orang, obrolan, masalah yang muncul, momen-momen kecil mana ya, yang kira-kira potensial jadi bibit cerita yang layak buat Anda kembangin dan bagiin. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.